Cek cek. Tanya-tanya Prodi. Halo guys, welcome back di podcast Asmi, ngobrol asik bareng Asmi. Yeay, teman-teman studio boleh tepuk tangan dong. Wah, seru banget nih teman-teman di hari ini. Nah, kali ini teman-teman pada segmen Tanya-tanya Prodi, kita akan membahas tentang prodi akuntansi dengan tema gak cuma soal ngitung doang. Nah, teman-teman, podcast santai ini dari BEM Asmi yang bakal bantu teman-teman untuk bisa mengenal lebih dalam lagi setiap jurusan-jurusan yang mungkin teman-teman tuh masih bingung mau arahnya kemana. Oke teman-teman, hari ini juga kita akan bahas salah satu jurusan yang serius banget nih menurut teman-teman, padahal seru dan penting juga lah untuk dunia kerja, dan tidak lain tidak bukan yaitu akuntansi. Udah bersama dengan aku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Pak Uyung. Selamat datang Pak Uyung. Selamat datang, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih juga Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, boleh Pak dikenalin dulu nih secara singkat profil Bapak seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Uyung Sultan Idomo, SAK MAK. Sekarang saya Kepala Program Studi S1 Akuntansi. Saya lulusan dari S1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, jurusan akuntansi. Lalu Magister akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Saya lulus kuliah itu pernah bekerja sebagai auditor. Terakhir itu saya bekerja sebagai auditor di Baker Tilly International. Lalu saya pernah bekerja sebagai accounting, sebagai finance di L'Oréal Paris Manufacture selama 6 tahun sebagai accounting, sebagai finance, sebagai cost accounting. Lalu saya pernah bekerja sebagai senior finance di PT Volvo Indonesia di Sudirman. Terakhir saya sebagai kepala accounting di Alkan Group di Pulau Gadung. Terima kasih. Waduh, Pak, jenjang karirnya panjang banget ya Pak. Panjang sekali. Sebelum ada di BEM Asmi, berarti Iya. ya cukup luas dan tempat-tempatnya keren-keren banget Pak. Saya amazed sekali. Boleh dong Pak diceritain sedikit gimana awalnya Bapak bisa ada nih masuk di BEM Asmi? Oke, baik. Jadi setelah saya lulus kuliah S2, lalu saya coba untuk melamar sebagai dosen karena saya pengen tahu nih kalau jadi dosen itu seperti apa sih. Nah, coba saya melamar, akhirnya saya diterima di ASMI itu tahun 2019 sebagai dosen tidak tetap. Setelah itu seiring berjalan waktu saya ditawarkan sebagai dosen tetap di BEM ASMI itu tahun 2020. Lalu saya ambil kesempatan ini. Awal tuh saya bergabung di sebagai staf rektorat. Setelah itu saya ditarik sebagai sekretaris Kaprodi Akuntansi. Lalu tahun 2022 saya diangkat menjadi Kaprodi S1 Akuntansi sampai sekarang. Wah, luar biasa nih Pak. Berarti benar-benar meningkat juga ya Pak. Dari Luar nol biasa. bertahap. Iya, keren sekali Pak. Nah, oke nih, setelah kita tahu nih tentang jenjang karir Bapak yang secara singkat nih Pak, tapi saya sendiri juga amazed banget, ternyata Bapak keren banget Pak. Boleh nih Pak, kita langsung ngobrol kali ya tentang akuntansi itu apa. Silakan. Oke Pak, nah banyak nih Pak, orang-orang tuh mikir akuntansi tuh kayak biasanya kalau anak-anak SMK tahu bahkan ngomongnya cuma soal hitung-hitungan aja ya kan Pak yang kita tahu. Bener nggak sih Pak sebenarnya akuntansi, dan sebenarnya akuntansi itu belajar tentang apa aja sih Pak? Baik, jadi perlu dijelaskan, ya memang akuntansi itu berhubungan dengan angka, tapi sebenarnya angka-angka ini akan mencerminkan tentang kondisi suatu entitas atau suatu perusahaan. Jadi di dalam akuntansi itu ada namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini yang umum itu biasanya ada neraca dan laba rugi. Jadi itu neraca itu isinya adalah harta kita, harta perusahaan, terus kewajiban kita atau hutang perusahaan dan modalnya. Lalu perusahaan itu dia melaksanakan kegiatan bisnis, ya, menjual barang, menjual jasa, itu namanya pendapatan, dicatat itu di dalam laba rugi. Nah, terus dari penjualan ini nanti akan ada namanya pengeluaran buat bayar gaji karyawan, buat bayar listrik segala macam, itu adanya di beban-beban atau biaya-biaya. Jadi kalau dibilang akuntansi serius ini memang serius, tapi sebenarnya sangat mengasihkan. Wah, itu ya Pak kira-kira ya, sangat mengasihkan buat Sangat orang-orang yang juga teliti, orang-orang yang menyukai hitung-hitungan ya Pak, dan ketelitian. Iya, jadi teliti, terusnya dia mau pengen tahu sampai dari awal transaksi sampai menjadi sebuah laporan keuangan. Itu hasilnya hasil itu bisa dipertanggungjawabkan.
Berarti kalau kita udah bisa tahu dan ngerti pasti asik banget ya Pak di akuntansi itu. Asik dan itu bisa bisa jadi jenjang karir yang bagus. Wah iya loh, seperti Bapak tadi Iya. Pak. Keren banget nih. Nah, kalau misalnya nih Pak, anak SMA atau SMK yang pengen masuk di jurusan akuntansi, kira-kira mereka tuh harus jago matematika nggak sih Pak? Atau ada skill lain yang harus disiapkan untuk masuk akuntansi? Baik. Nah, jadi begini ya. Kalau akuntansi itu sebenarnya tidak harus jago matematika. Saya pribadi itu sebenarnya juga tidak terlalu jago matematika. Tapi ya, kalau berhitung memang iya karena berhubungan dengan angka-angka. Nah, di akuntansi ini sebenarnya banyak tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan itu jadi itu ada namanya pengantar, terusnya intermediate atau menengah, terus ada lagi namanya advance atau lanjutan. Nah, itu jadi belajar itu memang berhitung tapi tidak langsung secara besar, tapi dia harus ada tahapan-tahapannya dari basic, menengah sampai lanjutan sampai yang namanya bisa nanti namanya expert. Wah, Okay. Itu ya Pak ya, keren juga nih Pak. Oke, sekarang karena kita udah ngobrol tentang gimana sih masuk akuntansi atau Yeah. apa yang dipelajari, sekarang kita masuk ke gimana sih Pak cara belajar di akuntansi itu. Sekarang kan belajar tuh nggak cuma duduk di kelas ya Pak, Yeah. di jurusan akuntansi di BMAS itu gimana sih cara belajarnya, lebih banyak praktek atau materi nih Pak? Oke, baik. Nah, kalau belajar akuntansi ya semuanya itu teori habis itu langsung praktik, teori langsung praktik, teori langsung praktik. Jadi bisa dibilang tuh praktiknya lebih banyak. Jadi misalnya gini, misalnya sudah ada pembahasan tentang misalnya nih ya tentang kas kecil. Nah, kas kecil setelah ada teorinya langsung dipraktikkan. Jadi semua setiap materinya, setiap chapter itu dia banyak latihan dan itu selalu saya tekankan di setiap kuliah. Jadi kalau kalian mau bisa akuntansi, mau bisa keuangan, mau bisa pajak, itu harus banyak praktiknya. Dan memang setiap sesi itu selalu banyak diberikan tugas-tugas. Tugasnya itu ya berarti berhitung, menghitung dan harus seimbang. Itu yang bikin mahasiswa jadi bisa lebih mengerti dan masuk ke dalam lingkungan akuntansi itu sendiri ya Pak, Iya, karena iya. mereka juga langsung praktek Langsung dari teori berpraktik. praktek, itu yang bikin mereka lebih menguasai materi atau teori yang udah pernah mereka pelajari ya Iya, Pak ya. betul. Wah luar biasa nih Pak. Nah terus Pak, apakah mahasiswa tuh belajar pakai software akuntansi kayak aplikasi keuangan atau sistem RRP atau sejenisnya supaya siap kerja Pak? Oke, baik. Nah, jadi sekarang berkembang ya. Dulu catatan itu semuanya manual, terus ada namanya komputer, Microsoft Office. Terus berkembang lagi sekarang nih ada untuk akuntansi itu ada programnya, banyak sekali programnya. Ada Dekisi, terusnya ada lagi namanya Mayop, ada lagi namanya Accurate ya, ada lagi namanya Jahir, terusnya ada lagi namanya Udu ya. Nah, Banyak juga ya Pak. ini harus disesuaikan dengan dunia industri, dunia usaha. Jadi sekarang mau nggak mau nih masuk ASMI mahasiswa akuntansi di ASMI ini dia harus mulai diberikan materi tentang program akuntansi yang ada di dunia usaha, di dunia industri. Jadi sekarang kebetulan saya sedang mencoba ini supaya sekarang nih mahasiswa ASMI itu mau pakai program Udu. Jadi Udu ini hampir dipakai di di setiap perusahaan yang besar. Jadi saya mau kasih lihat tuh kalau Udu ini ternyata tuh lebih update dibanding program-program sebelumnya. Berarti dari UBM ASMI pun di jurusan akuntansi Sudah sudah siap. Justru juga mempraktekkan langsung ke mahasiswa ya Pak. Dan sudah siap dan kami kolaborasi dengan Prodi SI. Wah keren sekali Pak, berarti luas banget ya Luas. Pak jangkauannya. Iya. Apalagi itu juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Iya. Jadi teman-teman atau mahasiswa juga udah siap banget kerja Siap. ya Pak melalui hal-hal ini ya Pak. Iya, Wah betul. luar biasa nih Pak. Saya jadi semakin penasaran nih untuk kupas lagi tentang akuntansi. Nah ngomong-ngomong nih Pak soal kegiatan tadi kan seru banget nih ternyata karena juga udah berkolaborasi sama SI, bahkan juga menggunakan kayak program-program yang dipakai oleh perusahaan besar. Nah selain belajar nih Pak, biasanya kegiatan apa aja sih yang diikutin sama mahasiswa akuntansi kayak organisasi, lomba atau pelatihan seperti apa Pak? Oke, baik. Nah, jadi ya kalau saya dulu kuliah tuh aktif. Nah, sekarang saya begitu saya jadi dosen, saya mau tularkan keaktifan saya di mahasiswa saya. Jadi
mereka itu sekarang mulai saya aktifkan tuh namanya Hima Akuntansi. Nah, Hima Akuntansi ini kegiatannya adalah selesai kuliah kalian harus bisa beraktivitas sesuai dengan prodi kalian. Jadi karena prodinya akuntansi, maka kegiatannya pun berhubungan dengan akuntansi, dengan keuangan, ya, dengan pajak, dengan audit. Nah, salah satu kegiatan itu misalnya mahasiswa IMA akuntansi itu memberikan materi ke SMK. Jadi untuk memperlihatkan kalau mahasiswa IBM ASMI ini kemampuannya sudah bisa diandalkan dan juga bisa dijadikan acuan buat adik-adik mahasiswa. Jadi dia bisa misalnya bawa materi tentang materi akuntansi, dan itu sudah berapa kali saya lakukan di SMK binaan di IBM ASMI. Dan itu sudah ada kerjasamanya. Wah, keren sekali. Berarti pelajaran yang mereka dapat pun nggak cuma berhenti di mereka, tapi bisa disebarluaskan ya, langsung Pak? Disebarkan langsung ke adik-adik SMK. Dan lagi-lagi itu yang membantu mereka lebih mengerti dan lebih paham lagi apa itu akuntansi, mengenai apa yang sudah mereka jelaskan. Justru ya minimal mereka tuh sudah berani memberikan materi di depan orang banyak. Wah, luar biasa, Pak. Nih teman-teman yang pinter ngomong ya, Pak, yang bisa menguasai public speaking juga bisa banget masuk akuntansi, teman-teman. Oke, nah setelah pengalaman atau kegiatan, bener nggak sih, Pak, di akuntansi itu belajar soft skill juga, kayak cara presentasi? Oh, tadi udah dijelaskan. Gimana sih, Pak, cara ngajarin soft skill-nya itu ke teman-teman atau ke mahasiswa? Nah, jadi ya kalau saya biasa begini, supaya mereka tuh berani maju ke depan, ya, berani maju buat memberikan pendapat. Jadi kalau saya tuh misal ada tugas minggu depannya, mereka kalau bisa tuh maju ke depan terus menjelaskan jawaban mereka. Jadi dari hitungan itu bisa kelihatan nih mereka bisa menjelaskan dari mana asal angkanya, terus prosesnya seperti apa, lalu jadi laporan seperti apa, dan harus bisa menjelaskan setiap tugas dari yang saya berikan ke mahasiswa. Dan itu selalu saya ajarkan seperti itu. Itu yang bikin mereka lebih berani tampil lagi ya, Pak. Jadi nggak benar-benar cuma berhenti di diri sendiri aja, tapi bisa dijelaskan. Dan justru rata-rata orang yang mengerti itu ketika mereka menjelaskan ya, Pak. Ketika mereka menjelaskan itu berarti suatu poin plus ya. Mereka menangkap juga materi yang telah dijelaskan. Wah, luar biasa nih kuliah di akuntansi ya, Pak ya. Oke nih, sekarang Pak kita akan masuk ke dunia kerja nih, Pak. Tadi kan kita udah belajar tentang gimana akuntansi, pengalaman dan kegiatannya. Nah, di teknologi yang sekarang Pak semakin canggih, mahasiswa akuntansi zaman sekarang tuh harus bisa apa aja sih, Pak? Dan apa mereka perlu mengetahui soal data juga, Pak? Oke, baik. Nah, akuntansi ini khususnya untuk mahasiswanya ya, sekarang mereka tuh harus tahu yang namanya IFRS, International Financial Report Standard. Terus mereka tuh harus update sama yang namanya peraturan yang namanya SAK, Standar Akuntansi Keuangan, ya. Jadi kalau belajar akuntansi itu sekarang nih setiap materi itu harus diselipkan, dibarengi dengan SAK. Nah, terus mereka juga harus sudah mulai tahu yang namanya laporan keuangan perusahaan TBK. Itu harus mulai kalau bisa saya bilang tuh dijejelin, dimasukkan sama laporan keuangan TBK, karena laporan keuangan TBK ini dia itu transaksinya sangat besar. Nah, itu harus sudah mulai masuk akuntansi itu harus sudah mulai terbiasa sama laporan keuangan TBK. Seperti itu ya, Pak. Wah, luar biasa nih. Nah, sekarang kita lanjut ke soal kerja. Di lulusan akuntansi itu bisa kerja di mana aja sih, Pak? Dan cuma jadi akuntan atau apa cuma bisa jadi akuntan atau auditor doang, Pak? Oke, baik. Sekarang saya mau coba agak panjang sedikit. Jadi begitu saya lulus kuliah, banyak tuh pilihannya tuh. Kalau orang lulusan akuntansi, dia bisa jadi accounting, ya, bisa jadi auditor di kantor akuntan publik, bisa jadi analis keuangan, ya. Terusnya dia bisa jadi bagian perpajakan, terusnya dia bisa bikin sistem. Nah, kebetulan saya kerja di perusahaan besar. Pada saat saya kerja di perusahaan asing itu saya accounting saya itu ada 5 orang, finance itu ada 5 orang, cost accountingnya 3 orang,
bagian pajak itu 4 orang, terusnya internal auditnya itu ada 3 orang. Jadi kalau perusahaan besar itu ya dia butuh orang sarjana akuntansi yang lebih banyak lagi. Jadi accountingnya itu transaksi besar, jadi bukan dikerjakan oleh 1-2 orang, tapi accounting sendiri itu 5 orang, finance-nya atau treasury-nya 5 orang, pajaknya 3 orang, terusnya cost accounting-nya 3 orang. Dan saya pernah dirasakan semua tuh. Saya pernah jadi accounting, diputar lagi jadi finance, diputar lagi jadi cost accounting. Jadi saya rasain tuh semua itu wah ternyata akuntansi itu sangat luas. Dan kebetulan latar belakang saya adalah sebagai auditor. Saya tuh kerja sebagai auditor, artinya memeriksa laporan keuangan, bukan lagi membuat tapi memeriksa laporan keuangan. Nah, itu saya kerja di perusahaan konsultan. Bener-bener luas banget ya Pak. Yeah. Saya juga baru tahu dari Bapak. Bahkan Bapak sendiri pun juga menemukan ketika udah kerja ya Pak, Yeah. oh ternyata luas banget, bisa Luas ke sini, ke banget. situ. Bisa macam-macam. Wah, luar biasa nih Pak. Misalnya nih Pak, ada yang pengen jadi konsultan pajak atau analisis keuangan. Apa sih Pak yang harus disiapin dari mereka kuliah? Oke. Nah, kalau untuk kerja sebagai konsultan ya, konsultan itu kan artinya kan memberikan jasa ya. Sebenarnya bukan hanya pajak aja. Jadi dia ada namanya tech konsultan, itu dia kerja di kantor konsultan pajak, atau enggak accounting service, atau enggak auditor. Jadi banyak nih tahapan-tahapannya. Yang udah pasti mereka tuh harus kalau pajak ya, sistem ya. Iya. Sistem yang udah pasti mereka harus kuasai benar-benar yang namanya laporan keuangan. Itu basic sekali tuh laporan keuangan ya. Cara membuat laporan keuangan, terusnya bagaimana analisanya, terusnya bagaimana laporan keuangan ini ya disandingkan dengan ilmu perpajakan. Itu jadi gini, kalau orang akuntansi harus ngerti pajak, orang pajak harus bisa akuntansi. Itu seperti apa ya? Baju dengan celana itu berkesinambungan, jadi berpasang-pasangan ya. Jadi kalau perpajakan kita harus paham harus apa namanya peraturan menteri keuangan, terusnya kalau akuntansi kita harus tahu harus update yang namanya SAK. Itu saling bersinergi gitu, dua ilmu tersebut. Berarti ilmu-ilmu itu yang bakal bisa dipakai kalau misalnya nanti kita mau jadi konsultan pajak atau analisis keuangan. Dari ilmu-ilmu basic sampai hal-hal yang berkesinambungan itu harus bisa dikuasai ya Pak. Oke. Nah, sekarang ngomongin soal magang nih Pak. Mahasiswa akuntansi di BEM ASMI ini magangnya gimana sih Pak? Bisa pilih sendiri atau dipilihin atau dibantu oleh kampus nih Pak? Dan jika berkenan nih Pak, boleh diinfo ke teman-teman tempat magangnya di mana aja atau dari pihak kampus udah bekerja sama oleh perusahaan mana aja? Oke, baik. Nah, untuk magang ya di prodi akuntansi itu bisa mandiri, bisa mereka cari sendiri, dan juga ada beberapa yang dibantu oleh kampus. Nah, terusnya yang udah pasti itu kita sudah kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur 3 yang di depan ini. Kita sudah kerjasama dan sudah banyak mahasiswa IBM ASMI itu prodi akuntansi untuk menjadi relawan pajak setiap tahunnya. Kita kirim lumayan banyak. Lalu kita juga sudah mulai kerjasama dengan Bursa Efek Jakarta yang ada di Sudirman. Itu nanti kemungkinan akan lebih banyak lagi mahasiswa IBM ASMI, bukan hanya dari akuntansi tapi juga dari prodi lain bisa magang di Bursa Efek. Terusnya kita sudah mulai kerjasama dengan salah satu perusahaan leasing terbesar di Indonesia namanya Suzuki Finance Indonesia. Itu ada di Pulau Gadung. Itu kemarin mereka juga sudah mengadakan webinar seminar tentang leasing. Terus kita juga sudah mulai kerjasama dengan mereka. Dan itu kesempatan buat magangnya dari IBM ASMI, bukan hanya dari prodi akuntansi tapi juga dari prodi lain juga bisa kemungkinan besar untuk magang di PT Suzuki Finance Indonesia. Wah, berarti dari kampus sendiri membantu dan menjembatani mahasiswa untuk bisa magang, apalagi perusahaannya perusahaan besar ya Pak. Besar. Wah, luar biasa. Keren banget. Iya. Nah, teman-teman, buat apa ragu-ragu ya Pak sekarang, apalagi Kaprodinya juga menjamin ya Pak ya dengan jenjang karir Bapak yang cukup luas. Terus tadi Bapak disebutin beberapa kerjasama juga. Jadi teman-teman gak usah takut buat adanya magang, udah pasti disediain ya Pak. Wah, luar biasa. Dan nggak perlu takut juga ya Pak ya, luar biasa nih. Biasanya mahasiswa tuh udah cukup siap belum sih Pak? Nah, jika boleh dibocorin nih oleh Bapak, tips and triknya supaya mereka tuh siap menghadapi dunia kerja dan magang tuh seperti apa Pak?
Baik. Nah, kalau mahasiswa itu ya, kalau dia mau siap untuk terjun di dunia magang, udah pasti itu harus anak-anak yang semester akhir. Wah. Kenapa? Karena mereka itu kan sudah melewati yang namanya mata kuliah pengantar, mata kuliah menengah, mata kuliah yang lanjutan. Dan itu banyak praktiknya. Terus mereka juga sudah mulai dibekali dengan pendukungnya itu ilmu komputer, komputer akuntansi ya, terusnya Microsoft Office. Karena nanti dengan mereka magang, artinya mereka sudah mempraktekkan teori-teori yang sudah mereka dapat pada saat kuliah. Yaitu mereka mulai diminta tolong buat jadi admin keuangan ya, jadi admin pajak, jadi admin audit, jadi admin analis ya. Nah itu dibutuhkan mahasiswa-mahasiswa yang terampil, yang cekatan ya, yang cerdas. Terusnya dibutuhkan juga mahasiswa yang bisa diandalkan. Nah ini terus terang aja nih, saya agak surprise kemarin tuh setelah kemarin saya ngajar mata kuliah praktik audit. Jadi mahasiswa kita tuh yang posisi semester 7 sekarang semester 8 sedang bikin skripsi, mereka diterima di beberapa kantor konsultan. Ada di kantor konsultan pajak, ada yang diterima di kantor akuntan publik. Satu namanya Harry, itu diterima di kantor akuntan publik Nexia Internasional. Terusnya ada Vanessa, dia diterima di kantor konsultan pajak dan sudah permanen semuanya posisinya. Buat saya angkat tangan semua. Padahal masih sih semester ya, ya lagi Pak, saya udah diterima Pak di konsultan, Pak saya sudah terima jadi auditor Pak. Aduh, buat saya itu pecah telur banget itu. Wah, itu keren buat saya, banget Pak. Saya benar-benar berhasil ya berhasil Pak. Saya itu. Wah, keren sekali. Jadi teman-teman, ini misalnya salah dua contoh yang bisa Bapak ceritain ke teman-teman bahwa di akuntansi IBM Asmi itu ya nggak sekedar kaleng-kaleng dan sudah membuktikan ya Pak. Wah, jenjang karir benar-benar luar biasa banget nih Pak. Itu yang bikin mungkin teman-teman masih ragu-ragu, langsung aja sekarang teman-teman bisa daftar nih, apalagi di akuntansi, nanti ketemu sama Pak Ujung yang hebat juga. Oke Pak, karena tadi kita udah ngebahas yang seru-seru nih soal magang, nggak kalah seru lagi nih Pak. Sekarang kita bakal ngebahas tentang sisi serunya di balik angka-angka. Banyak yang mikir nih Pak, akuntansi itu kaku. Nah, tapi kan pasti ada nih hal-hal lucu yang selama ngajar tuh. Boleh dong Pak diceritain hal-hal lucu apa selama Bapak ngajar di akuntansi? Oke, baik. Jadi begitu saya ngajar jadi dosen di IBM Asmi ya, sebenarnya waktu awal ngajar saya ekspektasi itu agak tinggi. Ternyata ya memang ada hal-hal yang lucu ya. Jadi misalnya saya ngajar tuh ya, saya ngasih materi, terus saya kasih tugas gitu kan. Ada anak nih yang paham sekali, pahamnya menengah, ada lagi pahamnya kurang. Nah, yang kurang ini bikin saya menarik. Saya panggil, "Ini kamu kok latihannya kurang ya? Kenapa ya?" Nah, saya ini orang yang sering bertanya kan, "Kamu dulu sekolah di mana?" "Saya STM, Pak." Saya tarik nafas tuh. Wah, STM. Saya STM, Pak. Oh, STM. Waduh. Nah, dari situ saya bisa ambil benang-benang ternyata. Terus kamu kok mau kuliah akuntansi? Ada berapa yang jawab tuh terpaksa, ada berapa yang jawab tuh saya bosan teknik Pak, saya pengen ke ekonomi, saya ada pilih akuntansi. Nah mulai dari situ tuh anak harus saya pegang terus tuh, harus saya pegang. Dan itu buat saya treatmentnya agak lumayan berkeringat, tapi dan tuh anak sekarang posisinya ya bisa dibilang tertinggal, tapi nggak terlalu tertinggal banget, tapi saya pantau terus. Jadi itu buat saya anak STM mau kuliah akuntansi, terus mereka ya mau belajar sih. Nah itu buat saya hal yang unik dan agak kaget saya itu. Gitu. Dan serunya Bapak nggak lepas ya, nggak lepas, itu on track juga harus saya pegang. Justru Bapak gigih, saya harus bisa nih saya buat ngarahin anak ini. Saya harus pegang dan saya pastikan dia tuh jangan sampai putus di tengah jalan, apalagi sampai nggak jadi sarjana akuntansi. Iya, wah luar biasa banget Pak. Lucu ya, saya lucu banget STM masuk akuntansi. Masuk akuntansi. ada kaget juga Bapak saat itu. Ada 2 orang, satu lagi itu dia D3-nya perawat, dapat rezeki kerja di bagian keuangan, akhirnya dia lanjutin ke S1 akuntansi. Saya lihat begitu saya ijazah D3-nya,
kamu perawat? Iya Pak, cuman sekarang saya kerja sebagai admin keuangan dan saya harus diminta bos saya untuk kuliah S1 akuntansi. Saya bilang, wah ini harus gue pegang nih, gak boleh sampai lepas saya bilang. Sekarang alhamdulillah sudah bikin skripsi. Wah luar biasa banget Pak, jujur saya amazed banget dari tadi ngobrol sama Bapak. Banyak orang-orang yang justru bilangnya lintas jurusan lah ya Pak, dari perawat, dari STM, terus pindah ke akuntansi, dan ternyata itu juga bukan suatu hal yang rumit ya Pak ya, dan mereka justru sekarang bisa menjalani itu dengan tuntunan Bapak juga sebagai kaprodi, dan mungkin dibantu juga oleh dosen-dosen lain ya Pak. Jadi trik saya gini, saya bilang nih ada mahasiswa ini si A, si B ini backgroundnya agak beda sedikit, jadi tolong dipantau lah. Jadi gitu. Saya agak pesan sedikit sama dosen-dosen. Nah, itu sampai sekarang berjalan dengan baik. Protektif tapi bagus Pak, tapi berjalan dengan baik ya Pak. Wah luar biasa banget Pak. Wah lucu loh, saya juga nih STM masuk akuntansi. Wah. Nah, boleh lanjut nih Pak. Dari jurusan akuntansi nih Pak, kan ada juga nih simulasi bisnis. Ada nggak sih Pak mata kuliah dari akuntansi yang mereka tuh kayak pura-pura jadi tim keuangan di perusahaan, atau gimana nih Pak prakteknya? Oke, baik. Saya mau ceritakan sedikit. Jadi saya ini ngajar biasanya semester akhir. Semester itu mata kuliah agak rumit. Ada mata kuliah yang rumit namanya praktek audit. Wow. Praktek audit itu artinya bukan lagi bikin laporan keuangan, tapi memeriksa laporan keuangan. Nah itu saya langsung yang pegang. Pertama itu mata kuliah rumit, kedua itu memang kerjaan saya. Nah kalau kuliah praktek audit itu saya dari awal saya bilang, sekarang kalian saya umpamakan jadi auditor laporan keuangan saya. Sekarang kalian tuh jadi auditor. Sekarang kalian tuh memeriksa laporan keuangan. Nah itu bagaimana laporan keuangan yang namanya neraca, laba rugi, arus kas, sama perubahan modal itu saling terkait. Saya praktekkan pakai Excel. Itu maaf aja itu kuliahnya memang rumit, dan itu anak-anak tuh saya tekankan, kalau kalian jadi auditor dengan kalian jadi accounting itu berbeda, bertolak belakang. Nah, sekarang kalian saya umpamakan jadi auditor, jadi bukan lagi sebagai accounting. Nah, itu kita berpraktik bagaimana memeriksa kas, bagaimana memeriksa bank, bagaimana memeriksa piutang, bagaimana memeriksa penjualan, bagaimana memeriksa beban. Nah, itu ada ilmunya, itu ada tahapannya. Seperti itu. Wah, berarti mereka juga balik lagi merasakan langsung ya Pak melalui praktek-praktek itu, walaupun susah banget, mau nggak mau mereka harus bisa dan melakukan itu ya Pak. Iya, namanya praktek, jadi lumayan mengeluarkan effort yang agak lebih. Menguras tenaga, menguras pikiran, menguras otak ya semuanya Pak. Itu. Tapi kalau dan pasti asik. Wah, saya juga jadi tertarik banget nih Pak untuk lebih dalam lagi mengetahui akuntansi ya Pak ya, keren banget. Nah, nggak kerasa nih Pak Uyung, kita udah ada di penutup pertanyaan penutup. Keren banget. Saya pribadi benar-benar ngerasa ternyata akuntansi banyak lagi yang harus lebih digali ya Pak ya. Betul, banyak sekali. Oke nih Pak, pertanyaan penutup, mungkin Bapak boleh juga ngarah ke kamera. Boleh nih Pak kasih pesan-pesan kalau ada anak SMA atau SMK yang galau milih jurusan dan bingung apa akuntansi itu cocok untuk mereka, boleh Bapak kasih pesan ke mereka. Baik, terima kasih. Nah, untuk adik-adik SMK, SMA ya, kalau kalian ingin kuliah jurusan akuntansi itu sangat mengasihkan. Akuntansi itu jenjang karirnya bagus ya. Semua organisasi, baik organisasinya kecil, menengah maupun besar, itu butuh orang-orang akuntansi, butuh orang-orang keuangan, butuh orang-orang pajak, dan ini ada semua di IBM ASMI di prodi akuntansi. Dan saya pernah merasakan saya sebagai auditor, saya sebagai accounting, saya sebagai finance ya di perusahaan besar, dan ini dan itu jenjang karir sangat bagus dan bisa dibanggakan. Terima kasih. Wah, tepuk tangan dong teman-teman yang ada di studio nih. Keren banget nih, seru banget Pak ngobrol sama Bapak. Ternyata yang saya tahu, yang bisa saya rangkum nih Pak, akuntansi itu luas banget, bukan cuma soal angka, tapi juga soal logika, kejujuran, kerja tim, dan siap bersaing di dunia kerja yang makin canggih. Makasih banyak ya Pak Uyung. Terima kasih banyak. Waktunya, buat wawasan, buat insight-nya. Semoga Bapak sukses terus, semangat terus, sehat terus. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang masih galau nih mau kuliah, mau ambil jurusan apa, semoga episode ini membantu teman-teman semua untuk bisa milih lebih mantap lagi nih untuk ada di akuntansi. Sampai ketemu lagi teman-teman di pertemuan selanjutnya di episode Ngobrol Asik bareng Asmi selanjutnya. Jangan lupa follow, like, comment, subscribe teman-teman. Bye-bye.